Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dua pelajaran yang diberikan hamba Allah terhadap Nabi Musa, yang hamba Allah Ta'ala itu mengatakan sebelumnya, Anda boleh mengikuti aku, tapi syaratnya Anda jangan protes, jangan mengajukan pertanyaan tentang apapun yang aku lakukan. Walaupun Nabi Musa alaihissalam berjanji bahwa insya Allah beliau akan mentaatinya, tapi kenyataannya Nabi Musa tidak sabar ketika menghadapi dua macam pelajaran yang unik dan sangat aneh. Yang pertama adalah melubangi perahu ketika keduanya naiki perahu. Dikatakan, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Maka berangkatlah kedua-duanya hingga ketika mereka naik perahu, ia melubanginya. Musa berkata, "Apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya atau sungguh engkau benar-benar telah berbuat sesuatu yang sangat mengerikan." Qala alam akul innaka lan tasta'i ma'iya sabra. Ia berkata, hamba Allah, bukankah telah kukatakan sebelumnya bahwa engkau sekali-kali tidak akan dapat bersabar bersama daku. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah engkau menuntutku disebabkan apa yang aku lupa, aku khilaf, dan janganlah engkau bertindak keras terhadap kehilafanku ini. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Maka keduanya berangkat hingga ketika keduanya bertemu dengan seorang pemuda, lalu ia membunuhnya. Musa berkata, apakah engkau telah membunuh seseorang yang tidak berdosa? Yani dia tidak mengganggu kita, tidak berbuat jahat kepada kita, mengapa engkau langsung membunuhnya? Tanpa ia membunuh orang lain, sesungguhnya engkau benar-benar telah berbuat sesuatu yang sangat jahat. Qala alam aqul laka innaka lan tasta'i'a ma'iya sabra? Hamba Allah Ta'ala itu kembali menjawab, bukankah telah kukatakan kepada engkau bahwa engkau sekali-kali tidak mungkin dapat bersabar bersama aku. Dan Nabi Musa sebagai seorang Rasul yang punya akhlak, punya adab, tentu karena sudah dua kali melanggar janjinya, akhirnya beliau berkata, Qala in as'alataka an sa'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhara. Ia Musa berkata, jika aku bertanya lagi kepada engkau mengenai apa sesudah ini, maka janganlah engkau mengikutkan aku bersama engkau, sebab engkau pasti akan mempunyai cukup dalih alasan dari diriku. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa makna seorang pemuda dalam bahasa mimpi atau takwil mimpi, termasuk dalam ru'ya kasyaf, antara lain mengandung arti kejahilan atau kejalangan, kekuatan, dan dorongan hawa nafsu jalan, ya sesuai dengan keadaan pemuda. Pemuda itu karena kondisi fisiknya sedang menuju kepada suatu puncak kedewasaan, tentu berbagai potensi pada dirinya, potensi syahwatnya, potensi apapun, betul-betul sedang bergejolak sedemikian rupa, yang sehingga jika tidak dikendalikan, tidak dibunuh. Mengapa gini di sini istilahnya dibunuh? Sebab hawa nafsu itu sampai kapanpun tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu di sini upaya yang maksimal itu
pembunuhan. Walaupun kenyataannya hawa nafsu itu tidak pernah bisa dibunuh, yang bisa hanya dikendalikan. Jadi pengataan dibunuh itu artinya harus upaya maksimal berupa pembunuhan. Walaupun kenyataannya tidak pernah ada hawa nafsu bisa dibunuh, yang bisa dikendalikan. Selanjutnya dikatakan bahwa dibunuhnya anak muda itu oleh hamba Allah yang soleh dalam kasab Nabi Musa berarti bahwa agama Islam akan menuntut kepada para pengikutnya untuk mendatangkan semacam kematian atas hawa nafsu jalang dan hawa nafsu rendah manusia. Mengapa demikian? Sebab memang Allah Ta'ala ke dalam jiwa manusia telah menanamkan suatu keinginan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harthi zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'am. Ditampakkan indah bagi manusia kecintaan hubus samawati terhadap segala yang diingini, yaitu apa? Perempuan-perempuan atau lawan jenis, kemudian terhadap kecintaan terhadap anak keturunan, dan kekayaan yang berlimpah-limpah bertimbun-timbun berupa emas dan perak, dan terhadap kuda-kuda pilihan dan ternak serta sawah ladang. Yang demikian itu adalah perlengkapan hidup di dunia ini, dan pada sisi Allah lah tempat-tempat kembali yang baik. Lalu selanjutnya dikatakan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah Muhammad, maukah kamu kukabarkan yang lebih baik daripada yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu bagi orang yang berhasil membunuh hawa nafsunya, yang berhasil melubangi perahu kehidupannya. Di sisi Tuhannya ada kebun-kebun surgawi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya dan tersedia pula jodoh-jodoh suci. Dan juga ditakdirkan akan mendapat keridhaan dari Allah, dan Allah melihat hamba-hambanya. Selanjutnya dikatakan, yang bagaimana hamba-hambanya itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, ya Rabb kami, ya Tuhan pencipta dan pemelihara kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksaan api. Jadi itulah bahwa mengapa dalam ajaran Islam itu ada pelajaran yang pertama adalah melubangi perahu kehidupan, baik harta, ilmu, waktu, dan segala macam di jalan Allah. Yang kedua adalah membunuh pemuda, yaitu mengendalikan hawa nafsu kejalangan supaya tidak menjadi kuda binal. Sebab jika kuda binal tidak dikendalikan, maka penunggangnya yang tidak mampu, dia akan terlempar oleh kuda binal itu. Tapi ketika kuda binal itu mampu dikendalikan, maka kuda itu akan menjadi kuda perang, menjadi adiyat, menjadi kuda yang betul-betul apapun yang diingini penumpangnya, kuda itu juga akan sejiwa dengannya, akan memberikan manfaat. Seperti itulah. Jadi inilah makna, salah satu makna dari pembunuhan pemuda. Sekali lagi, bahwa itulah arti pemuda, artinya kejahilan, kekuatan, dorongan hawa nafsu jalang, bahwa dibunuhnya anak muda itu oleh hamba Allah yang saleh dalam kasab itu. Berarti bahwa agama Islam akan menuntut kepada para pengikutnya untuk mendatangkan semacam maut atas keinginan hawa nafsunya yang rendah, sebagaimana yang dicontohkan secara sempurna oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik
sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kembali kepada rasa bersalah Nabi Musa, dia berkata, "Jika aku bertanya kepada engkau mengenai apapun sesudah ini, maka janganlah engkau mengikutkan aku bersama engkau, sebab engkau nanti pasti akan mempunyai cukup dalih dari diriku." Fantalaqa, maka berangkatlah keduanya, hatta ida ataya ahlal qaryatis tata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanaqadha fa'aqamahu qala law syi'na latakhadta alaihi adzara. Maka berangkatlah keduanya hingga ketika mereka sampai kepada penduduk sebuah kota, mereka berdua meminta makanan kepada penduduknya. Tetapi penduduk itu menolak untuk menerima kedua orang itu sebagai tamu-tamunya. Maka mereka berdua menjumpai atau mendapati di sana sebuah dinding yang nyaris runtuh. Maka ia memperbaikinya. Berkata ia Musa, sekiranya engkau mau, engkau dapat mengambil upah untuk itu. Padahal tadi ketika kita minta makan, mereka tidak mau menjamunya. Tapi kenapa sekarang menegakkan ini hampir rubuh, engkau tidak minta upah? Kenapa? Jadi ini pun merupakan suatu ketidaksabaran Nabi Musa. Jadi ayat ini, bahwa ayat meminta makan ini hingga mereka sampai kepada penduduk kota, lalu mereka minta makanan penduduknya, berarti bahwa Nabi Musa dan Rasulullah akan mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk bekerja sama di jalan Allah, tetapi mereka akan menolak ajakan kedua beliau tadi, itu mereka menolak bekerja sama, menerima dakwah kepada Nabi Allah Ta'ala. Lalu dikatakan, maka mereka menjumpai di sana dinding yang hampir runtuh. Mereka memperbaikinya, tetapi udah begitu saja diperbaiki, tidak minta upah, padahal tadi minta makan. Kenapa kata Musa heran, mengapa tidak minta upah? Nah ini juga Islam mengajarkan bahwa dalam berbuat baik itu harus lillahi ta'ala. Ganjarannya itu hanya dari Allah Ta'ala, semata-mata dari Allah Ta'ala. Inilah yang tidak mampu juga dilaksanakan oleh para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka selalu pi dunia, selalu pi duiten, semuanya dijadikan uang. Tanpa itu, apalah artinya time is money? Wah, time is money, katanya bahwa waktu itu adalah uang. Sedangkan Islam mengajarkan semua segi-segi kehidupan harus dilubangi. Harus dilubangi di jalan Allah Ta'ala. Sebab itulah arti Islam. Arti Muslim, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri di sini berarti menyelaraskan diri kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala itu berupa hukum alam dan berupa hukum syariat. Dan yang paling sempurna dari hukum syariat adalah agama Islam, Al-Quran. Karena Al-Quran, Islam inilah yang membuat seluruh aktivitas alami kehidupan manusia mampu menjadi bernilai peribadahan kepada Allah SWT. Nah, lalu setelah Nabi Musa ternyata tidak sabar berkata, hamba Allah Ta'ala, qala hada firaku baini wa bainika, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasta'i alaihi sabra. Ia berkata, hamba Allah Ta'ala itu, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Sekarang akan ku beritahukan kepada engkau takwil dari apa yang engkau tidak mampu mengikutinya dengan sabar. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.